Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat Tuhan? Harapan dan doa kami, Anda semua berada dalam keadaan sehat. Melalui ibadah online pagi ini, kita akan belajar bersama tentang iman yang diwujudkan dalam komitmen kepada Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang dahsyat di atas segala-galanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota bentang perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota bentang perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kita, amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kemuliaan bagi Tuhan kita.
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang lapang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bahagia pada pagi hari ini jika kami bisa menyampaikan firman Tuhan melalui online. Dan tema pada bulan ini yaitu berjalan dalam iman. Itulah tema bulanan yang kita ambil dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah. Dan tema mingguannya adalah menanggapi dengan komitmen. Itulah menjadi pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa semua jenis ikan jika berenang pasti melawan arus. Namun ada satu jenis ikan yang sangat unik. Unik karena ikan ini berenang mengikuti arus. Ikan tersebut adalah ikan yang mati. Tentunya kalau ikan mati selalu ikut arus. Ikan mati tidak mampu berenang melawan arus. Lebih tepatnya ia selalu hanyut terbawa oleh arus di tempat ia berada. Memang tidak sedikit orang yang hidup bagaikan ikan yang mati pada saat ini. Apabila arus di dunia saat ini adalah kegelisahan, keputusasaan, dan kepanikan, maka ia akan hidup dengan sikap yang sama. Apabila arus di dunia saat ini adalah kebimbangan dan frustasi, maka orang tersebut juga akan hidup dengan perasaan yang sama. Yaitu merasa bimbang akan masa depannya dan frustasi dengan keadaan di sekitarnya. Adakah Anda hidup seperti demikian juga? Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana iman memungkinkan kita untuk hidup dengan tidak selalu mengikuti arus. Yaitu iman yang diwujudkan di dalam komitmen kepada Tuhan. Apakah komitmen itu? Dan mengapa hal ini penting? Berdasarkan kisah kehidupan dari Nabi Elia, kita dapat melihat 3 makna daripada komitmen. Melalui 3 makna daripada komitmen ini, saya mengajak Anda untuk membangun kehidupan yang tidak hanyut oleh arus negatif yang sedang mengalir di sekitar kita saat ini. Namun sebaliknya, kita akan mengalir mengikuti arus rencana Tuhan. Ya, rencananya yang akan membawa kita kepada masa depan yang gilang gemilang dan memampukan kita untuk berjalan di masa kini dengan sikap yang berkemenangan. Untuk itu, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca bersama-sama dari kitab Pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan 24. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan berita kebenaran-Mu. Urapi akan hamba-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang keluar daripada bibir mulut hamba-Mu adalah kata-kata daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Adalah kata-kata daripada Roh Kudus yang memakai akan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga akan jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Mereka sementara melihat dan juga mendengarkan akan firman yang hamba sampaikan. Tuhan urapi mereka semua. Bahkan hamba-hamba-Mu di mana saja berada, yang bisa melihat, yang bisa mendengar akan firman ini. Biarlah Tuhan mengubahkan akan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita membaca daripada firman Tuhan yang saya ambil dari Pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan 24 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel.
Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Pertemuan Nabi Elia dengan Raja Ahab, yaitu Raja Israel, dan seluruh rakyat Israel, dan para nabi Baal dan Asyera, yaitu dewa-dewi berhala yang disembah oleh bangsa Israel. Penyembahan berhala tersebut mengakibatkan Allah menutup langit sehingga hujan tidak turun atas seluruh wilayah Israel sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh Elia. Bencana kekeringan pun melanda Israel dan wilayah di sekitarnya. Selama 3,5 tahun di dalam masa yang sukar itu Allah memelihara Elia. Dimulai dari sungai Keri di sebelah timur sungai Yordan dan kemudian di desa Sarfat di negeri Sidon atau Libanon di masa sekarang. Allah menyuruh Elia untuk menjumpai Raja Ahab di Gunung Karmel. Elia menunjukkan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel, siapakah Allah yang sejati, yang seharusnya mereka sembah. Raja Ahab menyetujui permintaan Elia. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18, Nabi Elia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Iman yang terlihat melalui ketaatannya kepada Tuhan. Yaitu sebagaimana yang telah kita bahas minggu yang lalu. Iman yang terlihat di dalam komitmennya kepada Tuhan yang kita bahas pada hari ini. Doa saya di masa sukar seperti ini, hal yang sama akan Anda alami, yaitu pemeliharaan dan mujizatnya yang memampukan Anda dan saya untuk melewati masa sukar ini di dalam kemenangan, bahkan menolong Anda untuk meraih hari depan yang gilang gemilang sebagaimana yang Allah rencanakan bagi umatnya. Komitmen, apakah itu komitmen? Ada 3 makna daripada komitmen yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, komitmen adalah sikap hati yang tidak bercabang. Yang kedua, komitmen adalah sikap hati yang setia apapun harganya. Dan yang ketiga, komitmen adalah sikap hati yang tidak ragu. Yang pertama, komitmen adalah sikap hati yang tidak bercabang. Bercabang dalam kitab Wahyu pasal 3 dijelaskan, yaitu surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Mereka tidak panas dan tidak dingin. Ketika dihadapkan kepada persimpangan jalan antara panas dan dingin, jemaat Laodikia tidak berani mengambil pilihan yang tegas. Sehingga panas juga tidak, dingin pun juga tidak. Itulah sama dengan sikap rakyat Israel di Gunung Karmel yang dicatat di dalam pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Yang berbunyi demikian. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun.
Ketika bangsa ini diperhadapkan antara memilih Tuhan atau Baal, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Mengikuti Tuhan dengan segenap hati? Jelas tidak. Sebab buktinya mereka menyembah Baal. Mengikuti Baal dengan sepenuh hati juga tidak. Sebab saat itu mereka tidak berani membuat pilihan yang jelas. Ini yang membuat Tuhan muak. Kalau di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian, bahwa Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, itulah makna yang pertama dari komitmen mengikut Tuhan dengan hati yang lurus, tidak bercabang. Kalau ikut Tuhan, benar-benar ikut Tuhan, bukan setengah-setengah. Sekarang kita bahas makna yang kedua daripada komitmen. Yang kedua, yaitu komitmen adalah sikap hati yang setia apapun harganya. Komitmen adalah sikap hati yang setia sampai akhir, bukan ikut-ikutan arus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir bulan lalu Tuhan Yesus memanggil istri saya untuk kembali ke pangkuan Bapak Abraham karena sakit yang dideritanya selama 3 tahun. Saya kagum akan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Karena penderitaannya sehingga banyak saudara-saudara dan teman-teman menawarkan obat-obatan sampai orang-orang yang bisa mengobati. Setiap orang yang datang untuk mengobati istri saya, dia selalu berdoa. Dia selalu memohon petunjuk daripada Tuhan Yesus. Dia berdoa sangat sederhana, dengan kata-kata yang sederhana. Dengan kata demikian, jika Tuhan Yesus memakai orang ini untuk mengobati saya mohon perkenan Tuhan. Namun jika Tuhan tidak berkenan, saya tidak akan melakukan hal ini. Yang terjadi adalah setiap orang yang datang ke rumah untuk mengobati, selalu saja ada halangan. Sehingga almarhumah percaya bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Dia tetap percaya bahwa hidup atau mati di tangan Tuhan, itulah sikap setia apapun harganya. Coba kita melihat di dalam firman Tuhan. Di dalam pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 22 dikatakan demikian. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Walaupun seluruh Israel telah menyembah Baal, Elia tidak ikut arus. Walaupun ada 450 nabi Baal dan ditambah lagi 400 nabi Asyera, yaitu dewi yang menjadi istri dari berhala Baal, Elia tidak ikut arus. Walaupun sebagaimana yang ia pahami, bahwa hanya tinggal dia seorang diri yang hidup melayani Tuhan sebagai nabinya. Elia pantang mundur. Itulah sikap setia apapun harganya. Kesetiaan Elia mengundang penghargaan daripada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Dia maha setia. Orang yang jujur akan menghargai orang yang sama jujur. Seperti dirinya. Dan merasa gerah untuk berkumpul dengan orang-orang pembohong. Demikian juga orang yang malas itu akan merasa risih untuk bergaul dengan orang yang rajin. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ia adalah pribadi yang setia. Di dalam kesetiaannya kepada janjinya, ia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri di kayu salib. Itu sebabnya ia menghargai orang yang memegang komitmen. Orang yang bersikap setia kepadanya dengan apapun harganya tidak akan diabaikannya.
Memang hidup ini karena anugerah. Apabila Tuhan bersedia menjawab doa kita, hal itu bukan karena kita layak atau kita baik, namun karena anugerahnya. Tetapi bukan berarti dengan demikian Tuhan tidak memperhatikan sikap hati dari orang yang memanjatkan doa kepadanya. Itulah yang diutarakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B sebagai berikut. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-17 dan ke-18 ini? Tidak lain adalah Elia. Elia adalah pribadi yang setia apapun harganya. Singkat kata, orang yang berkomitmen kepada hal yang benar, doanya tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan akan memelihara dan menyediakan mujizatnya bagi yang bersangkutan. Itulah makna yang kedua dari komitmen, yaitu sikap hati setia apapun harganya. Sikap yang ada pada diri Yesus Kristus sehingga namanya juga disebut sebagai yang setia. Namanya setia karena dia setia kepada firman dan umatnya. Kita masuk kepada hal yang kedua. Komitmen adalah sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Sikap hati yang dimaksudkan di sini adalah sikap hati yang tegas, jelas, dan tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Sikap hati seperti itulah yang mewarnai relasi suami dan istri. Jika seorang hamba Tuhan yang akan melakukan pemberkatan pernikahan, tentunya dia akan bertanya kepada kedua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Dengan pertanyaan seperti begini, saudara mempelai laki-laki, apakah engkau bersedia mengambil perempuan yang ada di depanmu sebagai istrimu? Baik dalam suka maupun dalam duka, dalam susah maupun dalam senang, dalam kaya atau miskin. Kecuali hanya Allah yang dapat memisahkan kalian berdua. Apakah jawabmu? Jika pengantin laki-laki atau perempuan itu menjawab dengan ragu-ragu, maka saya percaya hamba Tuhan itu akan menunda pernikahan mereka. Namun sebaliknya, jika kedua mempelai itu sepakat dan komitmen untuk hidup bersama sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka akan tahan uji dan mampu melewati badai tanpa karam di tengah perjalanan. Komitmen seperti itulah yang diutarakan Nabi Elia di depan Raja Ahab. Seluruh bangsa Israel dan para Nabi Baal serta Asyera di Gunung Karmel seperti yang dicatat di dalam Pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 24a. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Elia tidak merasa ragu atas pilihan yang ia buat di dalam anugerah Tuhan, yaitu menyembah Tuhan. Dia katakan kepada rakyat Israel dan para Nabi Baal, silahkan kalian memanggil nama Allahmu dan minta ia menurunkan api dari langit untuk menjawab doa dan persembahan yang kalian berikan kepada Baal. Sedangkan aku akan memanggil nama Tuhan. Elia tidak merasa ragu terhadap kesetiaan dan kuasa Tuhan. Ia yakin kalau ia berdoa maka Tuhan pasti menjawab doanya. Elia tidak merasa ragu terhadap komitmen Tuhan kepada firman-Nya. Itu sebabnya ia berani menantang Ahab dan seluruh rakyat Israel dan para Nabi Baal serta Asyera di depan umum. Sehingga Tuhan juga tidak malu untuk menjadi Tuhannya. Itulah yang disebut dengan komitmen. Sebagai akhir daripada penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Komitmen seperti itulah yang ada pada diri Eric Liddell. Seorang atlet lari dan pemenang rekor nasional Inggris
untuk lari 100 meter. Komitmen yang ia tunjukkan di dalam Olimpiade di kota Paris pada tahun 1924. 6 bulan sebelum pertandingan Olimpiade Paris dimulai, Eric Liddell menerima jadwal pertandingan. Sewaktu ia mengetahui bahwa lomba lari 100 meter akan dipertandingkan pada hari Minggu, ia menolak untuk ikut bertanding. Bagi Eric, hari Minggu adalah hari bagi dirinya untuk beribadah. Ia menganggap bahwa ibadah kepada Tuhan lebih penting daripada medali emas Olimpiade. Masyarakat Inggris sangat kecewa kepada keputusannya. Surat-surat kabar Inggris menjuluki dirinya sebagai pengkhianat bangsa. Putra mahkota kerajaan Inggris berusaha untuk membujuk Eric Liddell. Namun dengan tegas Eric Liddell menjawab, "I am not running." Saya tidak akan berlari. Akhirnya terpaksa ia diikutkan dalam mata lomba lari 400 meter yang bukan keahliannya. Eric merebut medali emas dan memecahkan rekor Olimpiade. Tuhan menepati janjinya karena Eric Liddell menghormati dia, dan di dalam komitmen Eric mendahulukan ibadah kepada Tuhan lebih dari yang lain. Maka Tuhan menghormati dirinya dengan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Walaupun peristiwa itu sudah berlalu 100 tahun, namun sampai hari ini nama Eric Liddell tetap menjadi buah bibir kesaksian iman Kristiani di seluruh dunia. Bahkan diangkat ke layar lebar dengan judul film yaitu Chariot of Fire. Ya, sebagaimana Elia, sebagaimana juga Eric. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita, kalau kita percaya siapa Allah kita, kita tidak akan ragu-ragu di dalam menyatakan iman kita dalam komitmen kepadanya. Komitmen yang pertama yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama yaitu sikap hati yang tidak bercabang. Yang kedua adalah sikap hati yang setia apapun harganya. Dan yang ketiga adalah sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Komitmen karena kita tahu siapa pemegang kehidupan kita. Dia adalah Yesus Kristus yang memegang seluruh dunia dengan tangannya. Dia Tuhan Yesus yang mengendalikan seluruh dunia dengan tangannya. Dia Tuhan Yesus yang menguasai seluruh dunia dengan tangannya. Yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kesetiaan. Kalau Tuhan yang memegang seluruh dunia dengan tangannya, yang penuh kasih, kuasa, dan kesetiaan itu, maka kita tidak akan merasa khawatir akan masa depan kita. Kalau Tuhan Yesus yang mengendalikan dan menguasai seluruh dunia dengan tangannya, maka kita tidak akan bingung tentang hari esok. Dia yang akan memegang hidup kita. Dia yang kepadanya kita beriman. Dia yang kepadanya kita hidup di dalam komitmen. Adalah pribadi yang setia, bertanggung jawab, dan kreatif. Sebagaimana ia memelihara Elia, ia juga sanggup memelihara kita. Sebagaimana ia sanggup membuka jalan dengan mujizat di masa Elia, saya yakin ia tetap sanggup melakukan hal yang sama dengan kehidupan kita. Sebagaimana ia menolong Eric Liddell dengan kesetiaannya, ia juga mampu menolong kehidupan orang yang berkomitmen kepadanya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih jika firman Tuhan hamba sudah bisa menyampaikan. Kami percaya ada tuntunan dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus dalam hamba menyampaikan berita kebenaran-Mu pada pagi hari ini.
Tuhan memberkati akan jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang sementara berada di rumah. Mereka sementara melihat akan tayangan-tayangan ini. Tuhan memberkati mereka dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan memberkati di dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan membuka jalan bagi mereka semua. Tuhan Bapa di surga, kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintahan, baik dari pusat, dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, pun juga gubernur dan seluruh jajarannya, bupati, wali kota dan seluruh jajarannya, bahkan pemerintahan yang terendah sekalipun, baik itu di kecamatan, baik itu di desa lurah, di dusun, di RW, di RT, semuanya Tuhan pelihara mereka semua. Biarlah di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, Tuhan turut campur tangan, memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka semua. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk TNI dan Polri yang selalu menjaga keamanan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan dan hikmat bagi hamba-hamba-Mu sebagai TNI, sebagai aparat yang menjaga keamanan daripada NKRI ini Tuhan. Terima kasih Bapak, juga semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat ini. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.